Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Harus Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Dan sekarang ini kalau Anda amati, waduh berita di media-media bahkan media sosial tuh nggak sepi dari Purbaya. Selalu aja ada berita tentang Purbaya. Dan saya kira ada satu yang menarik yang memang topiknya sangat berat, tapi ini juga penting untuk kita cermati ya. Ini berkaitan dengan pernyataan dari Purbaya bahwa dia ogah melanjutkan program burden sharing ini yang ini dengan Bank Indonesia. Nah, mengapa dia mengambil langkah itu? Walaupun sebenarnya kita tahu burden sharing itu kan harusnya dilakukan dalam situasi yang kondisi yang darurat dan itu skema itu digunakan oleh Sri Mulyani pada waktu COVID ya kalau tidak salah seperti itu. Apa sih yang dimaksud burden sharing itu dan apa dampaknya dari keputusan Purbaya itu? Saya ajak Anda untuk ngobrol dengan ahli fiskal Awalil Rizki. Prof, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Hersu. Yes, ini hal yang menarik, tapi mungkin buat awam ini nggak begitu cukup familiar ya soal ini. Sebelum kita ngomongin apa implikasinya, saya kira kita perlu jelaskan dulu apa itu burden sharing dan kapan dilakukan dan mengapa itu dilakukan gitu. Siap. Jadi ya sesuai dengan artinya kan burden sharing itu artinya berbagi beban, ya kan Bagi begitu. beban lah gitu ya, Berbagi ya. beban. Hmm. Hmm. Nah, dalam bentuk teknis dia sebetulnya berbagi beban bunga utang. Nah, Nah, itu. hmm. Nah, karena yang berutang itu pemerintah kan ada bunganya. Hmm. Nah, burden sharing itu berarti bunganya dibagi. Ya, tentang teknis baginya berapa ya sesuai dengan kasusnya ya. Tapi prinsipnya adalah yang nanggung nggak pemerintah seluruhnya, Hmm. tetapi bank sentral. Hmm. Hmm. Praktek burden sharing ini di Indonesia itu tidak boleh sebetulnya menurut Hmm. hukum sejak reformasi ya nggak bisa karena Bank Indonesia itu independen. Ya, dan dia terpisah ya antara yang fiskal sama moneter ini Terpisah. ya. Nah, dia menghitung sendiri kebijakan moneternya. Hmm. Nah, begitu juga kebanyakan negara juga seperti itu. Bahkan bank sentral yang tidak independen pun, misalnya di bawah Kementerian Keuangan atau di bawah Presiden juga tidak lazim menggunakan burden sharing. Ya, burden Oke. sharing sekali lagi adalah berbagi beban ya, bunga. Nah, tetapi pada waktu COVID kemarin 2020, 2021 dan sempat di awal 2022 itu boleh, kan? Tapi dipayungi oleh undang-undang, undang-undang terkait COVID itu kan Hmm. boleh. Bagaimana negara lain sama, Mas. Jadi hampir mayoritas negara itu juga melakukan burden sharing karena kondisi COVID, rata-rata keuangan negaranya harus belanja besar-besaran, belanjanya pendapatannya kan nggak ngikuti orang kondisinya lemah, Hmm. karena itu berutang, beban bunga utangnya dibagi dengan bank sentral masing-masing. Itu sudah Hmm. praktek yang lazim waktu itu. Nah, Ya. dilakukanlah di Indonesia. Nah, setelah itu kan tidak ada lagi badan sharing. 2022 itu kalau saya tidak salah hanya di Januari Februari. Setelah itu 23, 24 tidak ada. Hmm. Nah, tiba-tiba di 2025 di masa akhir Sri Mulyani Ya. itu kemukakan lagi ini tanggal 2 September ke publiknya. Tentu rapatnya di akhir Oktober tuh mesti. Hmm. Bahwa kami sepakat dengan Bank Indonesia melakukan badan sharing. Hmm. Nah, padahal kan burden sharingnya itu kalau menurut per definisi yang ketat, Mas, itu nggak boleh lagi kan karena udah selesai masa daruratnya. Nah, ternyata definisi burden sharing yang di MOU kan ini lebih longgar, bukan seketat yang awal. Yang ketat yang awal itu kan pemerintah membuat surat utang. Ini di banyak negara ya. Lalu kan ada kuponnya itu bunganya. Nah, bunganya itu disepakati. Bahkan ada yang 0% loh, Mas. Maksudnya itu semua diambil BI lalu tidak berbunga, tapi sebagiannya berbagi. Nah, untuk kali ini tidak begitu. Tidak pada saat pemerintah mengeluarkan surat utang, namanya pasar perdana atau pasar pasar perdana. Kan namanya dia buat surat utang nih langsung diambil oleh para pihak. Itu namanya pasar perdana. Nah, badan sharing yang kali ini dibuat BI dan Kemenkeu sepakat menyebutnya tetap badan sharing, Hmm. tapi BI tidak mengambil di pasar perdana karena melanggar undang-undang. Oke, oke. Ngambilnya di pasar sekunder. Apa itu pasar sekunder? Kan Hmm. orang sudah banyak yang ngutangi pemerintah dengan memiliki surat utang. Ya, 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 Nah, ya. BI membeli punya mereka itu namanya pasar sekunder. Nah, bedanya ketika dipegang oleh orang itu, ya toh, Hmm. bunganya misalnya kuponnya 6% ya, tertulis di situ. Ketika dipegang BI pada saat membayar bunga utang, dia 3%.
Mm. Itu namanya burden sharing. Tapi ada teknis-teknis lain. Ini satu contoh teknik berbagi bunga saja. Ya, Itu ya. Mas. Nah, disepakati 200 triliun. Mm. Disepakati itu tidak seketika berarti kan. Berarti Bank Indonesia day per day, week per week, month to month untuk mengambil. Tapi nanti kuotanya 200. Mm. Nah, ternyata Pak Menteri Keuangan yang baru ini Mm. belakangan mengatakan ogah melanjutkan. Pada Oke. saat sebulan setengah berlangsung ini sebenarnya beliau masih bilang akan dihitung, dikira-kira Bank Indonesia bilang dilanjutkan. Nah, tiba-tiba kemarin Mm. Purbaya mengatakan saya ogah melanjutkan Oke. kesepakatan itu. Kira-kira Ya. begitu Ya. konteksnya. Nah, mengapa kemarin itu Ibu Sri Mulyani tetap melakukan itu, padahal kan justifikasinya sudah tidak ada lagi ya kan gitu, karena kan harusnya itu ketika dalam kondisi krisis ya kan, dan kemudian Iya, apa sih dampaknya kalau terus-menerus dilakukan burden sharing itu, walaupun sekarang diakali kuotanya 200 saja, Mas. Hanya ya, 200 oh triliun 200 ya, ya, kuotanya. Ya. walaupun sekarang Nah, diakali ya, tidak nggak di pasar primer lagi, tapi di pasar sekunder gitu ya. Hmm. ya di pasar sekunder, jadi nggak melanggar hukum. Oke. Nah, sebenarnya kalau tidak ada pernyataan yang apa istilahnya dokumen yang eksplisit ya Hmm. menjelaskan alasannya. Tapi tentu pengamat fiskal seperti saya kan memiliki Ya, dugaan dan dugaan ini bisa dipertanggungjawabkan. itu Satu pentingnya itu saya tanya. satu jelas-jelas di tahun 2025 yang berjalan tersisa ya masih waktu itu Hmm. September berarti tersisa 4 bulan dan 26, 27 itu utang yang jatuh tempo itu banyak Mas. Oh. Yang harus dilunasi oleh utang jatuh tempo yang dimaksud adalah SBN ya. Karena Ya, kalau ya. yang pinjaman kan ada jadwal yang sudah ini yang Ya, nah, mengapa? Karena kan pada saat 2020 21 itu kan banyak banget tuh ngutang. Nah, betul. jatuh temponya 5 tahun kan, 5 tahun pas tuh. Kalau 2020 2025 akhir kan. Hmm. Karena ngutangnya kalau 2021 2026 dan ada yang 2022 2027. Jadi memang banyak surat utang yang terkait dengan COVID itu jatuh tempo dan juga utang-utang Ah, lain yang tidak terkait yang sudah saatnya jatuh. Karena itu ini pertama kali 2025 nih Mas, utang jatuh tempo itu terbesar dan mhm. 2026 sedikit lebih besar. Jadi 2025 ini tidak ada publikasi resmi, tapi antara 800 sampai 825. Untuk perbandingan 2024 cuma 417 Mas yang Hmm. jatuh tempo ya, Ya, yang ya. dibayari cicilan gitu. Mhm. Nah, kan itu satu. Yang kedua bunga. Hmm. Nah, bunga itu kalau dilihat di APBN kan kalau digambar grafiknya itu kan melonjak, Mas. Hmm. Nah, tahun 2024 tuh 488, tahun 2025 yang sedang berjalan ini diduga oleh pemerintah sendiri bukan oleh saya nih, 552, Mas. Dan di tahun 2026 nanti 599. Belum pernah kita bayar bunga Triliun itu utang ya. sebesar itu. Hmm. Nah, triliun Hmm. bunga loh, Mas. Ya, ya. Jadi, nah, Hmm. itu sudah berarti kan sudah ada catatan hitungannya di Kementerian Keuangan. Wah, ini kita harus kendalikan ini. Hmm. Kendalikan dua-duanya. Ya. Satu kendalikan kalau bisa ya yang cicilan itu ya nggak segitu. Hmm. Nah, kemudian atau kalau segitu kita ada duit untuk bayarnya. Hmm. Kemudian bunga kalau bisa lebih rendah. Nah, ini kan lebih rendah sedikit lah, barang 20-30 triliun kan signifikan. Hmm. Itu alasan teknis di balik burden sharing. Yes. Nah, bagaimana dengan maksud kalau kok jatuh tempo bisa di ini? Bisa, namanya Ibu Sri Mulyani juga yang mengenangkan namanya revolving. Jadi ketika Bank Indonesia di pasar sekunder itu beli surat utang, kan Hmm. dia pilih-pilih. Saya beli surat utang yang kira-kira jatuh temponya kapan. Ya, 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 Nah, ya. itu dibeli misalnya yang 2026, 2027. Hmm. Supaya apa? Supaya ketika dia jatuh tempo, rundingannya gampang. Ini kan Hmm. rundingan pihak terkait, orang pemerintah dengan bank sentral. Hmm. Namanya di revolving sudah dilunasi dengan surat utang baru. Jadi Bank Indonesia Ah. ditukar aja. Tapi kalau pihak itu pihak lain, misalnya Mas Hersu dengan saya sama-sama orang kaya, Hmm. punya Hmm. 20-30 Alhamdulillah. triliun, ya kita jual mahal kan? Ya, ya, Ya ya. saya nggak mau ditukar-tukar begitu. Apa insentif buat saya? Itu latar belakang burden sharing. Jadi saya ingin terlepas, saya termasuk di kanal Mas Hersyu ini kan saya ini termasuk pengkritik keras Ibu Sri Mulyani. Hmm. Tapi di sisi ini itu ada pertimbangan teknokratisnya, masuk akal, make sense, Hmm. dan itu bersepakat dengan Bank Indonesia. Itu latar belakang burden sharing dan gunanya, Mas. Ya. Yang Gunanya terbaru ya. begitu. Ini yang Desember tahun 2024 kesepakatan itu ya. Enggak, kesepakatannya di September Oh, 2025, Mas. September. Seminggu sebelum diganti. Oh, Mungkin rapatnya sudah seminggu sebelumnya ya, tapi diumumkan ke publik tanggal 2 di hadapan DPR. oh, oke, oke. Jadi
Benar-benar nih program yang dirancang oleh Ibu Sri Mulyani gitu. Jadi malah jadi peninggalan lah Bersama gitu ya. Bank Indonesia, Mas. Oh, Hati-hati bersama ya. Bank Karena Indonesia kalau ya. Bank Indonesia nggak setuju kan nggak bisa Ya, MOU kan ya, statusnya. ya, 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 Jadi oke. kita juga, menurut saya juga media terlalu ini bilang program. Kan bukan program itu, kan MOU. Ambil yuk ya. Mm-mm. Iya, iya, iya. Kebijakan Ya. MOU yang berdampak pada kebijakan kedua belah pihak. Ya, skema lah kita sebutnya lah ini ya. Skema Skema. Nah, skema menariknya, kerjasama. kata Purbaya, saya ogah melanjutkan itu. Nah, Kan oke. begitu. Ya, ini clear ya Nah, soal burden sharingnya udah clear ya. Kita ngomongin sekarang badan kenapa. sharingnya clear ya. Ya, oke, sekarang kita ngomongin kenapa Purbaya tidak ogah melanjutkan itu. Ya, alasannya Purbaya pertama, ini nggak boleh dong pemerintah nyampuri bank sentral, Ah, maksa-maksa. ya, ya, ya. Itu akan mengurangi independensi Bank Indonesia. Mm-mm. Dan rupanya beliau dapat laporan menurut saya dari timnya ya. Kan Mm-mm. tim Kementerian Keuangan itu kuat. Ini para pemirsa saya ini dikira tukang kritik melulu ini kan. Saya puji kawan-kawan saya di tim, analis di Kementerian Keuangan itu bagus-bagus Mas. Mereka udah ngitung, Mm-mm. sudah melihat akibat belum dilaksanakan nih, akibat pernyataan burden sharing saja Mm. itu berdampak pada gejolak, trust, diduga kepercayaan ini bank sentral kok diatur-atur oleh pemerintah. Yes, Bahaya ini di pasar. independensinya ya. Nah, Mm. dan ada indikasi, Mas. Ada indikasi antara lain asing mengurangi kepemilikannya. Jadi dia jual Mm. sebagian SBN-nya. Nah, ini kan menarik ini. Mm. Itu indikasinya. Begitu juga dengan beberapa indikasi lain. Mm. Maka di media asing pun beredar bahwa dipertanyakan apakah independensi Bank Indonesia berkurang atau Mm. bahkan diintervensi. Itu versinya begitu. Mm. Nah, Purbaya nangkap ini mesti kan, selain dari laporan, beliau juga mungkin menganalisis ini. Maka maksud dia dengan kebijakan ini, enggak lah, itu Bank Sentral biar ngurusi urusannya sendiri, kami sendiri. Nggak boleh dong beban kami dibagi ke dia, kecuali waktu COVID kan darurat. Mm. Itu pesan utama yang ingin disampaikan ini. Mm. Cuma tadi saya ingin pastikan ya, saya belum tahu dan kelihatannya memang sengaja belum dipastikan apakah menghentikan, yang sudah berjalan. Karena berjalan tadi kan MOU-nya 200. Mm. Realisasinya kan dinamis sesuai pasar, Mas. Ya, ya. Itu tidak pernah diumumkan, tapi dari saya melihat data-data itu nggak jauh dari 80 sampai 100 triliun. Jadi masih kurang seratusan triliun lebih kan? Mm. Nah, apakah maksud Pak Purbaya menghentikan ini sudah sampai situ saja? Mm. Atau berhenti setelah 200 kota? Tahun Mm. depan tidak dihentikan. Karena beberapa media menyitir bahwa yang dimaksud menghentikan ini dia tidak akan melakukan ini di 2026. Berarti kan yang kota ini akan diterusin. Ya, ya, ya. Makanya saya lalu menangkap misi utamanya itu adalah kepada pasar Mm. bahwa kami tidak intervensi terhadap, Oh, kebijakan moneter. Itu misi kebijakan moneter. utamanya supaya pasar kembali terang, supaya mereka mau pegang SBN, supaya mereka, percaya dengan kebijakan moneter. Kan moneter kan buat operasi Ya. pasar segala macam. Itu kira-kira. Oke, soal independensi saya kira ya itu pasti soal serius di seluruh dunia. Tapi kalau Ya, soal tadi kepercayaan, apakah bukan justru hal seperti ini membuat pasar merasa lebih aman? tidak pasti. Enggak. Malah aman dong karena pasti ada yang beli kan gitu. Nanti kalau gua lepas ada yang beli Hmm. lah kira-kira. Karena Bank Indonesia yang beli bukan entitas atau ya entitas perusahaan atau person-person, individu-individu gitu. Ya, pertanyaan bagus nih Mas. Itulah uniknya. Jadi kebanyakan analisis ekonomi itu kan kadang hanya menganalisis perubahan indikator dari waktu ke waktu, ya kan begitu, Hmm. mencoba memahami sebabnya. Nah, salah satu, lapangan analisis itu yang paling sulit itu adalah analisis tentang perilaku namanya Hmm. behavioral. Iya. Behavioral ini jadi agak menyulitkan. Hmm. Apakah, yang sudah terjadi itu kita bisa analisis, kenapa dia melakukan, Hmm. sedangkan yang ke depan kan namanya ekspektasi. Hmm. Nah, orang kalau ditanya pun ada survei banyak, LPS melakukan survei, Bank Indonesia melakukan survei, pihak swasta juga, Hmm. peneliti swasta melakukan survei, lembaga keuangan terutama ya, Hmm. pengen tahu kan. Hmm. Nah, tetapi kan si yang disurvei responden ini juga belum tentu menjawab. Hmm. Ya, karena dia pelaku kan, dia Ya. juga Hmm. menghitung kalau jawaban saya begini akibatnya apa. Maka, Hmm. dari yang terjadi ketika burden sharing itu, salah satu alasannya memang juga untuk mengamankan pasar. Benar itu Mas Hersu kan, bahwa berarti pasar santai aja nih ada BI backupnya. Hmm. Tetapi itu menjadi tabrakan
menjadi tabrakan dengan ekspektasi soal independensi. Independensi ini nggak ada, bukan soal politik, Mas. Beda di ekonomi ini ya. Di ekonomi itu jangan kita lihat independensi itu adalah soal ekonominya saja, tetapi soal pelaku pasar menjadi punya perhitungan. Ini kira-kira kalau saya kan instrumen keuangan nggak hanya SBN, Mas. Ada surat utangnya Bank Indonesia namanya SRBI. Ada kebijakan Bank Indonesia namanya BI Rate. Ada kebijakan Bank Indonesia untuk menyerap dan mengekspansi likuiditas. Jadi tidak hanya soal surat utang saja. Ya. Nah, dari sisi itu, independen ini jangan dilihat soal politiknya, soal pertimbangan Bank Indonesia terhadap kebijakannya lebih kepada kesepakatan politik dengan pemerintah dibandingkan dengan kepentingan pasar. Itu yang dikhawatirkan oleh pasar. Ya. Dan kelihatannya dari berjalan, makanya awal-awal Purbaya menurut saya jawabnya diplomatis. Baru sekarang kan agak kenceng kan. Itu berarti dia sudah menilai selama hampir 2 bulan berjalan. Itu wah, ini pasar lebih lebih sentimen negatif terhadap badan syariah. Menurut analisis saya terhadap asesmennya Purbaya dan timnya, Mas. Jadi lebih itu dia. Tapi tadi jangan-jangan badan sharingnya dibiarin aja dulu sampai 200. Berarti kan nggak ada yang disalahi. Iya, 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 iya. Nah, itu kemungkinan komitmennya di Mm-mm. situ, Mas. Iya. Ya, kan itu memang menarik yang soal 200 triliun yang katanya dari BI itu yang kemudian dibagi-bagikan ke bank-bank himbara kan itu juga jadi pertanyaan kita sampai sekarang seperti Nah, apa gitu. Nah, ini pertanyaannya harusnya menarik, Mas. Ini dua hal berbeda kan sebenarnya. Iya, Saya iya. ulangi ya, Mm. agen sharing itu adalah Bank Indonesia membeli di Yes. pasar sekunder Mm-mm. surat utang pemerintah. Berarti Mm. dia ngeluarin duit, Mas, Bank Indonesia. Bukan Ya, dapat duit loh. ya, ya, Dia ya. ngeluarin duit, pegang surat utang. Yes. Kejadian yang satunya adalah Ah. duit yang ada Duit di ada di rekening bank. dia diambil, Diambil. Ya, ya. dipindah. Ah, ah, Tapi ah, apakah angka 200 adalah bersifat kebetulan? ah, ah. Nah, ya kan. Kenapa yang diambil nggak 175, 250, apa kan gitu? Mm, mm, Kalau saya ekonom tidak percaya dengan kebetulan dalam hal kebijakan. Mesti mm, saya harus lakukan assessment namanya kan. mm, Tapi saya perlu garis bawah ya, ini assessment ini otomatis adalah pendapat. Ya mm, harus ditanyakan ke Pak Purbaya kalau yang dengar ini antara lain adalah jurnalis kan. mm. Jadi mengapa angkanya sama kan jadi begitu toh? Iya. Mm, Kalau begitu malah 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 kalau tetap burden sharingnya dilakukan, 200-nya dipindah. Make sense nggak bahwa Bank Indonesia kena pukulan likuiditas 2 kali? 2 kali. Mm, Dia harus beli 200, mm, mm. duit dia Duit dipindah. 200. Ya Ya. terlepas Bank Indonesia tuh tukang cetak duit, ya ada aturannya, ada manajemennya, ada best practices-nya. Nggak Mm, bisa asal asal cetak duit atau asal beli saja. Nah, kok bisa nih kalau double begini? Apa kuat Bank Indonesia? mm, Apa tidak mengganggu ininya? Nah, disitulah saya sebagai analis kemudian, oh ini berarti ada maunya Pak Purbaya, ini versi saya ya, mm, menggantikan kebijakan burden sharing itu dengan ini. Kan toh mm, kalau yang satu dihentikan, berarti tetap hanya 200 dari sisi Bank Indonesia. mm, Tadi waktu burden sharing, mm. ya budget sharing tanpa dipindah duitnya kan 200 saja beban beban Ya, moneternya Bank ya, Indonesia ini, bukan beban ya. moneter, beban beban kebijakannya. Mm, mm, Tapi kalau ditambah 200 jadi 400. mm, Nah, mm, kelihatannya ada upaya agar mm, ya yang burden sharingnya nggak jadi aja. Kalau mm, sudah terlanjur pegang 100 kan pelan-pelan bisa dijual, Mas, mm. Ya, ya, supaya terkontrol 200. ya. Tapi hal-hal begini ini kritik saya, bukan hanya ini saja. Purbaya ini menurut saya banyaklah yang bagus pernyataannya. Bagusnya itu membuka kotak Pandora. Mau itu masalah dibuka dia. Tapi Mm, kan penyelesaiannya nggak hanya di beliau kan, penyelesaiannya di seluruh ya. stakeholder pemerintahan. Nah, termasuk juga tadi Bank Indonesia. Itunya oke, tapi kita belum dapat gambaran apa yang diharapkan oleh beliau ini, risikonya bagaimana, Mas? Tidak ada kebijakan yang tidak ada risikonya. Mm, Jadi kita merasa kalau saya jalan ke sana dengan kecepatan 100 km saya sampai 2 jam. mm. Itu perhitungannya kan kita harus ada risiko, bisa pecah ban, bisa apa-apa. Nah, itu dalam kebijakan publik harus ada perhitungannya. Bahkan Ya. untuk APBN harus diungkapkan bahwa saya sebagai seorang menteri harus ngomongnya optimis itu oke. Ibaratnya itu saya 80% saya utarakan dengan optimis, saya sisain 20% risiko. Nah, ini kita tidak paham ini apa benar yang badan saya ini benar-benar dihentikan supaya bebannya
Bank Indonesia itu hanya 200 atau ada rundingan antar mereka. Karena kalau dua-duanya dijalanin, itu kelihatannya Bank Indonesia akan gedor-gedoran. Ya, Itu ya. kira-kira. Ya, ya, ya. Ya. Oke, jadi artinya tidak semata-mata soal independensi dong ya, ini keputusan Oh, ini. enggak. Ya, Mm-mm. kita harus sebetulnya kita juga nggak menuhan. Saya termasuk ekonomi yang tidak menuhankan independensi, Mas. Artinya Ya, hah? yang jadi masalah itu pasar kan, Ya, laku. Dan pasar ini ya bukan pasar Senen atau pasar Tanah Abang ini. ya, 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 Pasar orang yang ngelola duit puluhan ratusan triliun. Dia ya, mau main di saham, dia mau main di surat utang, dia mau main di surat berharga Bank Indonesia dan seterusnya kan. ya, Itu yang diperhitungkan. Dia bisa keluar, dia bisa kembali lagi ke Indonesia asing. Nah, si pasar ini sebetulnya menurut saya bukan independen atau tidak independen. Dari sisi dia itu lebih kepada kepastian, Mas. kepastian. Jadi Ya, kira-kira ya, kebijakan kepastian itu lebih predictable, bukan pasti takdir begitu ya. ya, Oh, dia bisa menduga nih kalau keadaan ekonomi begini, APBN kebijakannya begini, Bank Indonesia begini. Nah, ini kalau Purbaya macam-macam begini, lalu Bank Indonesia begitu, jadi nggak keukur. Biasanya gini, orang kalau nggak punya duit, hmm, nah, misalnya, karena saya dari tadi ngomongin Mas Hersyu punya duit terus, sekarang saya anggap aja suatu saat Mas Hersyu ini kelihatan nggak punya duit, maka saya menduga Mas Hersyu akan mengurangi belanjanya. Nah, itu namanya kan prediksi prediksi. rasional. Nah, Hmm, mereka melihat begitu. Nah, ini kalau independensi Bank Indonesia tidak dijaga, itu problemnya itu. Dia tidak lagi memperhitungkan kondisi ekonomi atau kondisi moneter dia, tapi ini perintah. ya, 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 ya. Secara umum begini Mas teorinya itu. Teorinya itu secara umum di berbagai negara, Hmm, mereka ini yang berfungsi berlawanan biasanya. hmm, Jadi kalau fiskal ngegas, si moneter ini ngerem. hmm, Kalau si moneter ngegas, fiskal ini ngerem. Itu lazim. hmm, Kecuali kondisi-kondisi tertentu sama-sama. Nah, misal kayak di Amerika begitu juga. Jadi mainnya kan begitu. hmm, Nah, atau kalau dia ngegas dua-duanya, hmm, mesti mereka ngegasnya nggak ngegas banget. Karena hmm, ada ukuran ya, perekonomiannya kan. hmm, Nah, ini kalau hubungannya mereka politis gitu. hmm, Pasar melihat pertimbangan ekonomi nggak jalan. Itu ya, yang bahayanya dari apakah omongan ogah melanjutkan ini akan berdampak positif terhadap pasar, terpaksa kita harus nunggu waktunya. Nanti kita lihat rupiah ya, bagaimana, arus modal bagaimana. Terus Bank Indonesia tadi, Mas, kan sekarang ini Bank Indonesia ini kita masuk ke teknisnya sedikit. hmm, Bank Indonesia itu sudah memiliki surat berharga, surat utang tadi hmm, sangat banyak, Mas, terbanyak. hmm, Jadi sekarang itu khusus rupiah nih, nggak termasuk yang falas hmm, dan tidak termasuk yang dulu-dulu disimpan ya karena kasus Senturi karena kasus hmm, BLBI tapi itu yang khusus diperdagangkan itu sudah mencapai 1.632 triliun Mas per akhir Oktober. 1.632 triliun itu adalah 25,33%. Sebagai perbandingan di masa normal dulu hmm. itu porsinya Bank Indonesia itu di periode Pak Jokowi sekitar 8 sampai 9%. Periode satu ya, Ya, ya. sebelum COVID. Di masa SBY porsinya tuh hanya 2-3%, Mas. Sekarang 25%. Oh, Nah, dulu asing yang besar. hmm, Dulu asing di zaman SBY itu mencapai 38-40 ya. hmm, Di periode Jokowi dia turun dan setelah COVID terus turun sehingga sekarang hmm, hanya 14%. hmm, Maka hmm, secara penalaran wajar hmm, Bank Indonesia ini berperan menggantikan asing. Ya enggak? hmm. Karena asingnya ini secara nominal itu stuck, tidak pergi, tapi secara porsi kan berkurang karena kan surat utangnya bertambah. Hmm, Nah, yang surat utang baru ini tidak diserap asing, Mas. hmm. Nah, maka Bank Indonesia yang menyerap. Itu penting karena kalau tidak begitu pemerintah nggak punya duit kan, duitnya dari utang. Ya. Nah, kira-kira gitu anunya latar belakangnya. Nah, sekarang kalau misalnya pemerintah ogah burden sharing, Mhm. apakah Bank Indonesia masih akan terus? Karena sebelum burden sharing pun, sebenarnya Bank Indonesia sudah beli kan? Ya. Ini dulu buat pemirsa. Jangan lihat kan 200 dari 1.600 kan dikit itu. Benar 1.600 tadi nggak? itu semua SBN itu ya? SBN, Mas. Dan rupiah loh. Hanya Itu rupiah rupiah. yang Oke. diperdagangkan. Dia Mhm. punyanya 2 ribuan rupiah. Tapi ada beberapa yang memang itu ya karena kewajiban tertentu ya. Mhm. Ya, ya. Ya 1.600 ini yang dia bisa jual beli.
Hmm. Dan banyak dia dapat di sekunder, Mas. Sebelum Hmm. ada badan sharing ya, 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 ya. sudah dapat badan sharing nambahi, Hmm. terutama pas COVID. Hmm. Nah, sudah mulai jatuh tempo, belum jatuh tempo dia masih nambahi lagi Hmm. Hmm. pada posisi 1.500-an nih sebelum sebelum badan sharing kedua ini. Ya. Nah, sekarang mau ditambahi pertanyaannya, dia kalau Purbaya Hmm. menghentikan anggap aja dua skenario, menghentikan udah yang kemarin terlanjur badan sharing 100 itu dijuali pelan-pelan, berarti kan Bank Indonesia nggak ada berbagi beban. Ya, ya. Nah, maka pertanyaannya, sementara pemerintah terus buat surat utang, Mas. Hmm. Karena nggak bisa kan defisit terus masih. Yes, yes. Ini saya juga ingin menyampaikan ke pemirsa bahwa sekalipun Purbaya seolah-olah antitesa Sri Mulyani, dalam soal utang, sampai saya bicara di hari ini, sama, Mas. Nggak ada bedanya sama sekali. Oh gitu. Lelang utang sesuai jadwal, defisit tetap lebar, berutang lebih dulu dari defisit, itu dilakukan semua. Tidak ada. Dan saya kan tanyakan kemarin waktu saya jadi peserta Sarasian itu. Dia bilangnya begini jawabnya kan, bahwa kita harus milih antara tidak berutang dengan berutang resikonya mana. Dan nampaknya kita mesti berutang. Jadi diakui eksplisit bahwa dia berutang. Jadi ini penting buat para yang ya silakan kan kita memang wajar ya. Kita netizen ini bolehlah berharap. Tetapi saya ingin pastikan dalam hal kebijakan utang, Purbaya tidak melakukan hal yang berbeda. Sama sekali, Mas, dari Sri Mulyani. Masih berutang, masih nutang yang banyak, masih lelang dengan yang sama, gitu. Ya. Nah, persoalannya, kalau dia menghentikan burden sharing, Hmm. apa dia yakin surat utang dia ada yang beli nantinya? Ya, 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 ya. Itu Itu risikonya. itu Risiko kebijakan resikonya. ini adalah itu. Ya. Ya. Nah, Kalau risiko positif, dari kalau kebijakan ya perubahan itu. positifnya tadi ya bahwa BI itu Ya, eh, makin independen gitu ya. ya. Itu positif. Ya, dan pasar menangkapnya, oh ya, gini, karena pasar itu begini, kalau CBI tidak intervensi, ini contoh, ini biar teknis sedikit, Hmm. dengan intervensi itu 200 tadi, ya Hmm. toh, Hmm. itu berarti bunganya kan turun tuh, Mas. Yes. Mempengaruhi yang lain, yang mempengaruhi yang 2.000 yang lain terpengaruh, Hmm. yang Hmm. 8.000 bahkan. Ya karena ini turun, yang lain ikutan turun, dan itu sudah terbukti. Hmm. Sebenarnya terjadi penurunan dari 6,7 menjadi sekarang ini 6,25. Nah, kalau badan sharingnya tidak ada lagi, pasar kan suku bunga pasar sesuai dengan permintaan penawaran. Hmm. Jangan-jangan balik lagi ke 6,5, 6,6 itu. Jadi risikonya dari Pak Purbaya jika dia ogah melanjutkan, maka suku bunga pasar itu ada salah satu faktor yang bisa mendorong dia naik. Hmm. Tuh, dipilih aja. Kebijakan tuh nggak ada yang hitam putih. Hmm. Hmm. Oke. Begitu, Mas. Jadi kalau Anda sendiri memprediksi dengan langkah ini apa yang akan terjadi? Saya satu dulu saya harus memastikan dalam sebulan ini sebetulnya ini istilahnya offset bukan offside ya, offset itu mengganti Hmm. yang 200 yang burden sharing ini Hmm. eh, dinolkan, Hmm. lalu yang dipakai hanya yang 200 dipindahkan ini. Hmm. Nah, Itu kalau apa cuma itu? itu Apa itu? Akal-akalan itu, bukan? enggak juga, Mas, enggak juga. Enggak. Ada pertimbangannya. Saya ulangi pertimbangannya ya. Karena kan kalau 400 dua-duanya Ya, dijalanin, Bank ya, ya. Indonesia-nya nggak kuat. Yes, Ya oke. toh? Hmm. Maka yang 200 badan sharing itu mau berhenti di 100 atau dinolkan. Apalagi Purbaya pengen nambahin lagi nih yang 200 ini. Nah, Hmm. berarti ini harus nol dong. Hmm. Karena kapasitas Bank Indonesia itu terbatas juga. Hmm. Nah, ini positifnya adalah kalau benar, ini masih kita nanti harus podcast lagi 2-3 bulan ya. Apa benar ketika dia dipindah ke Bank Himbara itu menumbuhkan kredit, Ya. menumbuhkan perekonomian kan? Itu hal lain ya. Hmm. Tapi anggap aja ini adalah upaya. Nah, sementara ketika burden sharing, dampak positifnya adalah mengurangi bunga yang harus dibayar pemerintah. Hmm. Satu. Yang kedua, pemerintah untuk revolving, restrukturisasi, Hmm. membayar membayar utang yang jatuh tempo sebagiannya agak terkurangi dengan yang dipegang Bank Ah, ya, Indonesia, ya. gampang rundingannya. Hmm. Nah, kalau burden sharingnya dihilangin, apakah bunga tidak pelan-pelan naik kembali? Hmm. Yield ya. Sekarang naik, sekarang turun, Mas. Apakah pemerintah kecukupan dana untuk ketika jatuh tempo membayari? Kan gitu. Hmm. Nah, itu risikonya. Jadi bukan akal-akalan juga. Nah, kalau saya dimintai pendapat antara kedua pendapat ini, ya kedua-duanya masuk akal. Sebenarnya harusnya di mix saja.
Hmm. Jadi di mix aja yang dua-duanya ini dengan angka yang dirundingkan dengan independen. Nah, makanya saya bilang saya tidak menuhankan independensi kan. Ya. Ya rundingan kan boleh ada forumnya. Hmm. Dengan memperhitungkan pasar, independensi itu artinya tidak semata-mata mengikuti kemauan pemerintah. Tapi kalau mempertimbangkan pasar dan sebagainya, perekonomian bisa. Nah ini bisa di mix. Nah, Hmm. tapi saya nggak tahu apakah Purbaya ini ketika di depan publik gayanya begitu, tapi sebetulnya di belakang juga rundingan, kita kan nggak tahu. Tapi saya khawatir kalau antara di depan dan di belakang dia lakukan hal yang sama, Hmm. kita bisa mengalami, bukan saya ya, pasar membaca, ini kalau begini kok kayak orang tarik tambang, kuat-kuatan antara kekuatan Bank Sentral dengan kekuatan Kementerian Keuangan. Hmm. Apapun hasilnya, pasar pasti baca sentimennya sentimen buruk, Mas. Itu yang saya Hmm. khawatir, gitu. Ya, ya, ya. Dan yang kedua, saya juga ingin kritik bahwa misalnya ketika dia memindahkan dari dana di Bank Indonesia yang Hmm. SAL itu ke Bank Himbara, Hmm. eh, penyampaian bahwa ini manfaatnya apa itu berlebihan. Jadi ibaratnya manfaatnya itu dua atau tiga dibilang delapan. Nanti saya, di Oke. satu ketika saya bisa jelaskan, iya, bukan berarti nggak ada manfaat. Nah, jadi manfaat itu dilebihkan. Apa ini omon-omon Dan juga dong ya? ya ada, kalau di omen-omen itu kan sama sekali gak bermanfaat, Mas. Ya, Kalau ya. kalau ini, jadi ini contoh simpel aja nih. Hmm. Misalnya si bank, ya sebutlah Bank Mandiri dapat 55 triliun. Ya Hmm. toh, Hmm. berarti dia punya duit lebih banyak. Ya. Dia bisa menyalurkan lebih banyak. Hmm. Tapi apakah dia menyalurkan ke kredit? Nah, itu kan Lain soal pertanyaan lagi. beda. Iya, Yang iya. lima-limanya boleh dia salurkan semua, tapi dia mengelola duit 1.200, Mas. Ah, 1.200 kan duit dia sendiri, ketambahan ya, 55, ya. 1.255. Loh, dia kan yang wajib yang 55 ini gimana kalau 55 dia penuhin, yang 1.200 ini dia geser. Hmm. Maka cara melihatnya proporsi kan. Hmm. Kalau setelah ditambahi ternyata proporsi untuk kredit sekian, untuk surat utang sekian, tetap berarti kan kebijakan itu nggak efektif. Iya, iya, iya. Dan saya sudah, dan datanya belum keluar. Yang ada di berita itu pernyataan direksi BNI, Iya. Hmm. direksi Mandiri. Nggak ada angkanya sampai saya bicara di Mas Hersud ini kalau Yes. masuk ke laman OJK, data tuh masih Agustus, Mas. Hmm. Kalau kita masuk ke IDX untuk perusahaan terbuka sudah ada data September, tapi perbandingannya Juni. Hmm. Nah, saya sudah lihat tadi bahwa ya khusus yang dari IDEC itu nanti saya ini kan. Ini Ya, contoh saja. Tetapi apakah dari 55 itu nggak manfaat? Manfaat juga mungkin kan. ya, ya. Yang manfaat yang utama itu begini. Karena dia average cost of fund. Jadi Hmm. rata-rata biaya dana yang dipunya oleh Bank Mandiri tadi kita contohkan itu adalah 5. Hmm. Nah, 5,5 ya. Sebetulnya kalau ditambah tabungan juga 4. Sementara ketika ditaruh oleh pemerintah, oleh Purbaya, itu mintanya 80% dari bi-rate, Mas. Kalau bi-rate 5 kan berarti Ya. 4% juga. Sekarang kurang sedikit. Nah, ini sama kritik saya. Kalau memang niatnya agar si Bank Mandiri ini punya dana lebih murah dan bisa disalurkan, kenapa minta bunga? Hmm. Ya. Ya, artinya kan berarti di sini sebetulnya kita nggak jelas maunya Purbayani agar duit itu ada hasil bunganya atau untuk mendorong perekonomian. Itu tabrakan. Jadi beberapa kebijakan, sebetulnya belum semuanya kebijakan, Mas. Hmm. Saya kira pemirsa juga harus menyadari ini bahwa pernyataan Pak Purbayani sekurang-kurangnya ada tiga. Pertama ya memang kebijakan, seperti dia memindah 200 itu kan pernyataan sekaligus kebijakan. Hmm. Ada juga pernyataan dia yang sifatnya assessment, seolah pengamat, misalnya mengkritik kinerja kementerian lain atau keadaan. Dia Hmm. bilang kebijakan fiskal moneter sebelum ini kan Hmm. keliru lah. Itu kan ya dia bisa benar bisa salah kan. Hmm. Nah, yang ketiga ada yang menunjukkan ini dia rencana mau dilakukan. Hmm. Nah, misalnya dia ya soal biaya cukai, soal macam-macam, ya sebagian dilakukan, sebagian rencana kan. Hmm. Oke, kita fair saja terhadap hal ini. Nah, tadi saya sudah sebutkan soal yang pertama yang dia follow up dengan memindah itu ya tidak sebesar yang diberikan narasi dia manfaatnya. Nah, lalu begitu juga kita ambil contoh soal transfer ke daerah. Hmm. Nah, ketika dia opininya ada banyak dana yang mengendap, kemudian tidak dibelanjakan, mulai dibantahi oleh beberapa kepala daerah, dan bantahan itu
teknis loh Mas. Artinya nggak, ya kalau memang beneran si kepala daerah itu melanggar kan dengan pernyataan begitu ya jadi bukti. Karena dalam hal ini sebetulnya Purbaya tidak presisi. Nah, Hmm. mungkin dia karena cepat merespon ya. Hmm. Jadi dana mengendap di daerah itu tidak seperti itu. Karena kalau soal itu, pemerintah juga banyak, pusat juga banyak mengendap. Yang Ah. namanya sebuah lembaga pemerintahan itu kan, Hmm. istilahnya kan ada kas yang memang dicadangkan untuk sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan. Nah, ya kan nggak kayak hari ini harus habis, lah bagaimana kan nggak bisa begitu. Dan yang penting kalau disebut mengendap, pemerintah ngutang aja, pemerintah pusat ya. Ya. Butuhnya masih 400, 370, ngutangnya sudah 500. Berarti kelebihan 125. Loh, Nah, ngapain ngutang segitu? Jadi kritik yang sama atas pemerintah daerah bisa dilakukan. Artinya ya. ini kan assessment, bukan berarti salah tuduhan itu ya. Hmm. Bukan berarti tuduhan itu tidak ada benarnya. Hmm. Maka buat saya, Purbaya ini banyak pernyataan-pernyataan yang sifat pernyataan ya. Hmm. Hmm. Itu belum sempat dia tanyakan mungkin sama timnya atau dia sendiri memeriksa. Datanya sebagian tidak akurat. Jadi kalau Oh. tidak akurat, itu tadi contoh transfer ke daerah. Gini, kalau itu dana mengendap, dia dapat laporan per sebutlah 20 Oktober. Dananya baru datang 18 Oktober, gimana nggak ngendap? Karena kan ada arus. Hmm. Jadi beberapa transfer ke daerah itu ada yang bulanan, Mas. Ada yang 3 bulanan dan seterusnya. Lalu mengendap. Dan jangan lupa, sebagian transfer itu, dan sebagian cukup besar, dia hanya ditransfer ketika dia melaporkan yang sebelumnya. Loh kalau sudah begitu, yang salah pemerintah daerah apa anak buahnya Pak Purbaya? Hmm. Tanya sama Dirjen Perimbangan Keuangannya. Hmm. Karena nggak sama itu. Jadi beda dengan gajian mas sama-sama tanggal 25 lain transfer ke daerah itu untuk beberapa sama, tapi mayoritas itu tidak karena mereka harus respon dengan pertanggungjawaban. Ini Hmm. contoh aja contoh bahwa pernyataan dana mengendap benar, tapi tidak seperti itu cara menjelaskannya. Hmm. Mengendapnya itu ada yang memang ya memang usually mengendap. Biasanya mengendap karena memang soal waktu membelanjakan seperti dibantah oleh DKI Jakarta. Orang kami memang punya rencana di triwulan 3 4 itu untuk membayar ini Hmm. belanja modal. Ini contoh saja. Hmm. Tentu saya tidak ingin menutup juga bahwa ada daerah-daerah yang memang mengendap untuk tujuan-tujuan yang Yes. eh, bisa di ini. Tetapi itu umumnya daerah kaya, Mas. Miskin gimana ngendap? Kurang. Daerah kaya. Nah, kan Kurang. daerah kaya itu pastilah terkait dengan dana bagi hasil. Hmm. 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 Nah, bagi hasil sumber daya alam. Nah, itu bolehlah. Tapi jangan sampai ibaratnya mau menangkap tikus gitu, lumbungnya dibakar. Ya, ya, Itu ya. yang menurut saya kritik terhadap cara Purbaya seperti itu. Hmm. Dan itu bisa membakar lumbung dia di Kementerian Keuangan. Hmm. Orang realisasi itu harus berhubungan dengan Kementerian Keuangan. Enggak, nyoh dikasih terus terserah. Enggak. Kalau begitu ada oknum juga dong Hmm. di pusat. Kalau benar, tapi saya ingin pastikan harus dipisah antara mengendap karena memang ya memang prosedurnya itu perlu gitu, ada yang mengendap karena nakal. Ada yang nakal ini boleh diberesin. Itu contoh saja ini. Hmm. Nah, buktinya setelah rame-rame ini, nah kemarin beberapa hari yang lalu dia buat pernyataan yang mengurangi itu bukan saya kok. Nah, coba Hmm. 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 silakan dicari nanti. Yang memang ini betul dia. Hmm. Ini betul Hmm. bahwa yang mengurangi itu kan RAPBN diusulkan Sri Mulyani. Yes. Dibahas. Dibahas Beliau memang DPR. sempat ikut 10 hari terakhir ya. Ah. Sehingga yang diusulin Sri Mulyani itu 650-an Mas, 655. Nah, oleh Purbaya masih sempat tuh ditambah 40, tapi kan tetap 692 itu jauh banget dengan 920 tahun sebelumnya. Dia itu 19 mulai ya. diutarakan. Hmm. Ini kan sama saja dengan meralat sedikit. Tadinya dia agak sedikit membuat opini bahwa ini ya wajar lah dikurangi, tuh nggak beres kok Ya, ya, belanjanya. ya, ya. Sama tadi Mas, kalau soal realisasi, Hmm. daerah itu ya 60% dari APBD. Pusat juga sama kok. Hmm. MBG itu baru 25% terrealisasi selama 9 bulan. Hmm. Ada yang paling spektakuler Mas. Apa? Nah, sekolah rakyat itu baru 8% yang dijalanin dari anggaran yang dialokasikan. Hmm. Kemudian pemeriksaan gratis, kalau sekolah rakyat boleh lah, mungkin perlu ini ya. Pemeriksaan gratis itu baru 38% selama 9 bulan. Itu namanya apa namanya mengkritik orang tapi nggak bercermin bahwa pasukan dia juga. Kalau untuk yang dana-dana seperti itu kan Ya.
Kementerian Keuangan bisa ngatur. Ini Nah, untuk mencontohkan bahwa saya termasuk ekonom yang di satu sisi mengapresiasi ya, beliau ini terbuka dan sebagainya. Tapi lama-lama ini omongnya terlalu banyak, Mas. Jadi terlalu dari sisi terlalu banyak kebijakan omong ya. ekonomi loh. Jadi kita tidak tahu bahwa sebagiannya memang beneran ya. Hmm. Ini jadinya kan kita mau nganalisis sebetulnya Purbaya ini mananya yang mau dipentingkan. Kan nggak mungkin seorang Menteri Keuangan bisa mengurusi semua hal. Nah, Hmm. di antara yang dicontoh-contohkan dia itu kemudian terbukti banyak yang tidak presisi, Hmm. diralat sedikit. Lah kalau begini nanti kembali ke tema kita awal tadi. Lo emang pasar membacanya positif, yang netizen positif. Hmm. Wah, Ana lagi nggak suka LBP, dia serang LBP, seneng. Sri Mulyani kita udah lama nih di forum ini juga kritik terus. Kalau cuma itu kan nggak bisa. Saya ekonom harus lebih fair, Mas. Saya tetap kritik Sri Mulyani, tapi Purbaya sejauh yang saya lihat belumlah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar yang saya kritikan terhadap Sri Mulyani. Tadi kritik utama saya, Sri Mulyani mengelola utang, mengikuti perintah presidennya, tapi tidak berusaha ibaratnya memberi masukan ini Pak Jokowi jangan gini. Nah, waktu Prabowo awal juga ternyata Purbaya sama berutang 2 bulan ini sama lelangnya sama gede Mas. Yang kedua tadi soal belanja yang saya kritik dari dulu kan bahwa Sri Mulyani harus memberitahu Jokowi dan apalagi Pak Prabowo ini belanjanya jangan segini Pak kebesaran dikurangi dong kan gitu. Hmm. Nah, sementara Purbaya tidak itu. Habisin dong yang sudah dialokasikan. Itu lain kan cara berpikirnya. Itu benar. Daripada dialokasikan nggak dihabisin. Itu nggak bagus. Hmm. Dialokasikan juga cuma belum ada duitnya, Mas. Cuma diberi kuota aja. Nah, ini harus hati-hati nih ya. Hmm. BGN yang dibilang mengembalikan itu bukan ngembalin duit, Mas. Bukan ya. Balikin saya nggak jadi deh kuota Iya, iya, saya. iya, Boleh. iya, iya. Iya, iya. Tapi so far, Purbaya ngomong soal realisasi itu adalah dimaksimalkan. Dia tidak bicara tentang bagaimana bahwa masalah utama APBN kita itu salah. Satunya adalah belanja yang tidak efisien dan tidak efektif. Sama dia dengan Sri Mulyani, apa maunya presiden dijalanin. Oke. Loh, Jadi maksudnya katanya, nah apa itu ya. ya? Sama dengan Mulyani itu apa? Sama-sama ngambil utang besar juga gitu. Oh sama, terus belanjanya dia tidak juga narasi efisiensi, ternyata geser-geser saja. Yang Hmm. betul-betul perlu diefisienkan, saya kira sudah berkali-kali dinyatakan oleh pakar ya, termasuk saya Hmm. di forum ini. Itu pertama soal BGN, ya toh, Ya, BG. MBG. Kedua soal alutsista, ya, Almatsus. Bukan berarti kita tidak pro pertahanan, ya tidak pro keamanan, tapi kan kondisinya itu bagaimana. Terus juga semua mengkritik ini kabinet obesitas Hmm. bukannya dikurangi malah tambah ada satgas satgas itu ada biayanya mas Hmm. setiap minggu kita dengar pengumuman satgas ketuanya sama misalnya satgas merah putih satgas pangan ketuanya adalah Zulkifli ini maksudnya apa kementerian ini tidak berjalan sesuai dengan tupoksinya tentu nanti Pak Purbaya akan bilang itu bukan bagian saya. Loh, Hmm. selama ini Anda juga ngomong semua hal, kalau begitu kan tidak terkontrol beliau. Jadi kalau memang tidak terkontrol seorang Menteri Keuangan, jangan juga berlebihan kasih kepercayaan kepada kita ini. Saya mulai semula saya sangat apresiasi, meskipun saya mempertanyakan dia kok apa-apa diomongin ya. Tapi kan Hmm. awalnya positif lah. Makin ke sini sudah berjalan hampir 2 bulan. Menurut saya ini sentimen negatif yang menyusul dari 3-4 bulan yang akan datang. Hmm. Mungkin netizen masih sentimen positif. Hmm. Pasar, ekonom, Pak. Dan jangan lupa, bisa jadi bank sentral, bisa jadi OJK, bisa jadi KL lain mulai mikir-mikir ini Hmm. kerjaan gue diomong-omongin kan seperti itu. Nah maka ini so far menurut saya Pak Purbaya ini lebih banyak memberikan ya bolehlah saya menilai ya PHP jadi harapan palsu kan alasan dia ada mas saya tak dijelasin kemarin dijelasin langsung loh di forum Hmm. yang waktu di Sarasian itu bahwa kita berharap ekspektasi rakyat konsumen ekspektasi pengusaha itu positif kita akan mau gini-gini lalu kan rakyat belanja lalu Hmm. mau menabung Hmm. investor lalu mau masuk Hmm. nah memang ada tanda-tanda itu wah ini menteri ini membereskan banyak hal nih dan memberi positif tapi kalau nggak deliver mas saya Ya, ya. kalau nggak deliver dan saya termasuk ekonom yang menduga nggak akan bisa deliver seperti yang dinarasikan dia sebutlah kalau skala 1 sampai 10 paling 2 sampai 3 yang bisa deliver.
jam 10 nih. 7 Jadi sampai 8 enggak. Kalau sudah begitu pasar membalik. ya, Nah, saya akan meralat keputusan ini kalau 3 bulan lagi ternyata hasilnya bagus. Tapi saya berdasarkan perhitungan teknokratis, enggak. Tadi alasan saya tadi, dia ngutangnya sama, belanjanya sama, kemudian mendasarkan pada, dan beliau mengatakan, saya ahli matematika, ahli ini. Loh, itu kan ya nggak harus diuji dong. Saya nggak lihat modelnya dia. Dia menyatakan saya ahli model, ahli matematika. Tapi kan tidak ada dokumen matematika dan ininya. Karena hmm, saya menghitung beda. hmm, Dia kalau begini maka begini-begini. Tadi saya sudah katakan ketika ditaruh di Himbara dia hitungannya begini, saya hitungannya lain. Dan bukan hanya ya, saya loh. Ini saya artinya kalau memang begitu, marilah Pak Purbaya dibantu timnya. Selain omong-omong itu bolehlah 3-4 halaman atau slide 10 slide ya argumennya. Terus kita kontra. Dan tolong itu busurnya juga jangan begitulah. Yang kalau pernyataannya saling ini, mari dilihat. Saya kekeh ini Mas, bahwa so far kebijakan pernyataan yang dinyatakan Pak Purbaya lebih banyak PHP-nya daripada akan bisa dijalankan dan akan sesuai dengan harapan dia. oke. Cukup sampai di situ ya, berarti ya. Jangan kelebihan nanti katanya ada yang marah. Ya, Ya, tapi ini maksud kita kan sebagai anak bangsa kan kita yes, kasih masukan. Kan Pak Purbaya masih jadi menteri, siapa tahu beliau mendengar dan lalu siap, melakukan beberapa siap. perbaikan. Oke, Gitu. terima kasih Prof. Abalil, ahli Ya. fiskal dari Brain Institute. Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi